Israel masuk dalam daftar hitam PBB karena pelanggaran berat berupa kekerasan seksual terhadap warga Gaza dan tepi barat Palestina. Kekerasan seksual dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak di lokasi penahanan hingga pengungsian. Since last year's notice, both the patterns of sexual violence and the denial of access have persisted. As a result, UN human rights monitors continue to face severe access constraints, which significantly impede their capacity to document cases in a timely manner. With regard to detainees, it has only been possible to verify cases after release. Obstructed access to Gaza, where many detainees have been released following the October 2025 agreement, further impedes their ability to document cases. In this challenging context, in 2025, the UN was able to verify 31 cases, primarily in detention settings, but also at checkpoints and during military operations, against 14 men, 7 women, 9 boys, and 1 girl from the Gaza Strip and the West Bank. Serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah kawasan kamp pengungsian di Gaza, Palestina. Hal ini terjadi di tengah tekad Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengklaim 70% tanah Palestina. Zionis Israel terus membombardir sejumlah kawasan kamp pengungsian di Gaza, Palestina. Rekaman menunjukkan kobaran api melahap puluhan tenda pengungsian di Kamp Nama, barat laut Khan Yunis, Gaza Selatan, usai serangan udara Israel mengguncang kawasan tersebut. Api dengan cepat menyebar di antara tenda-tenda warga sipil yang sebelumnya digunakan sebagai tempat berlindung keluarga pengungsi. Sejumlah petugas nampak tengah memadamkan api, sementara para warga berupaya menyelamatkan diri. Di wilayah lain, serangan udara Israel juga menghantam bangunan permukiman di kamp pengungsi Al-Shati, bagian barat kota Gaza. Ledakan besar menghancurkan sejumlah rumah warga dan memicu kepanikan penduduk setempat. Di wilayah Al-Zaitun, serangan terbaru dilaporkan menewaskan seorang warga Palestina dan melukai sejumlah orang lain. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pasukannya kini telah menguasai 60% wilayah Gaza dan bertekad memperluas kontrol militer di Gaza. אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70. בואו נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות. אבל הדבר החשוב ביותר הוא להמשיך למנף את הכוח שלנו. Serangan dan operasi militer Israel di berbagai wilayah Gaza terus memicu krisis kemanusiaan yang semakin memburuk bagi warga sipil Palestina. Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Board of Peace, dilaporkan tidak mengantongi anggaran sepeser pun untuk rekonstruksi Gaza alias nol. Akibatnya sejumlah negara besar di Eropa memilih untuk memboikot dewan ini. Sejumlah media luar negeri melaporkan Board of Peace belum mengantongi sepeser pun uang untuk pendanaan rekonstruksi Gaza. Meski negara-negara anggota sebelumnya telah menjanjikan bantuan senilai miliaran dolar, badan ini mengonfirmasi belum ada modal yang disetorkan oleh para donor. Jajaran BOP berdalih, mandeknya aliran dana terjadi karena situasi di lapangan belum memasuki fase pembangunan. Menyusul masih terus bergulirnya operasi militer Israel yang mengabaikan kesepakatan gencatan senjata. Di tengah kekosongan kas resmi tersebut, laporan investigasi media Inggris Financial Times justru mengungkap adanya aliran donasi langsung yang masuk ke rekening bank swasta JP Morgan. Temuan ini langsung memicu sorotan tajam dunia internasional lantaran rekening alternatif tersebut dinilai tidak memiliki prasyarat transparansi independen. Akibatnya, sejumlah negara besar di Eropa memilih untuk memboikot dewan ini di tengah ketidakpercayaan atas efektivitas pengelolaan dana bantuan bagi jutaan warga Palestina yang kini terisolasi di pesisir Gaza.
Ribuan warga Iran memadati sejumlah titik di Teheran dalam aksi solidaritas nasional. Massa turun ke jalan membawa bendera Iran dan memberikan dukungan kepada pemerintah serta angkatan bersenjata Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. Lautan massa memenuhi lapangan Azadi di Teheran, Iran dalam aksi dukungan besar-besaran terhadap Republik Islam Iran dan militernya di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Warga terlihat mengibarkan bendera Iran, meneriakkan slogan dukungan serta mengikuti aksi malam yang disebut sebagai pertemuan rakyat. Kerumunan serupa juga terlihat di Tahrir Square, Teheran Utara, Iran. Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian unjuk solidaritas malam ke-89 yang digelar di berbagai wilayah Iran. Aksi massa ini berlangsung setelah Iran mengklaim berhasil menembak jatuh jet tempur F-35 dan drone MQ-9 Amerika Serikat di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Iran menyebut sistem pertahanan udaranya berhasil menargetkan pesawat Amerika Serikat di wilayah sekitar Teluk. Namun hingga kini belum ada verifikasi independen terkait klaim Iran tersebut. Sejumlah jemaah haji asal Iran melantunkan slogan anti Amerika Serikat dan Israel di Mekah. Aksi tersebut menjadi sorotan sebab pernyataan politik dilarang selama pelaksanaan ibadah haji. La ilaha illallah Israel adubullah. Sekelompok jemaah haji asal Iran meneriakkan slogan bernuansa politik di Mekah saat musim haji berlangsung. Terdengar seruan anti Amerika Serikat dan Israel, termasuk menyebut kedua negara tersebut sebagai musuh Allah. Aksi tersebut dilakukan di tengah kerumunan jemaah lain. Sebelumnya diketahui pemerintah Arab Saudi melarang aktivitas maupun pernyataan politik selama pelaksanaan ibadah haji. Larangan ini dimaksud demi menjaga keamanan dan kehusyukan ibadah. Para negosiator Amerika Serikat dan Iran sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei belum memberikan persetujuan. Para negosiator Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari yang akan memberi mereka waktu menegosiasikan mengakhiri perang secara penuh. Namun Gedung Putih mengatakan kesepakatan tersebut harus disetujui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei juga belum memberikan persetujuan akhir. Pengumuman ini muncul ketika gencatan senjata saat ini antara kedua pihak berada di bawah tekanan setelah Amerika Serikat melancarkan beberapa serangan ke pelabuhan Bandar Abbas dan Iran membalas dengan menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Kesepakatan baru ini dapat meredakan ketegangan saat kedua pihak bersiap membahas isu-isu yang lebih pelik seperti program nuklir Iran dan pencabutan sanksi. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, mengatakan Amerika Serikat dan Iran masih perlu menyelesaikan beberapa poin penting sebelum kesepakatan tentang perang dapat tercapai. J.D. Vance mengatakan para negosiator sedang bernegosiasi mengenai beberapa poin yang mencakup masalah pengayaan uranium. Amerika Serikat telah lama menuntut Iran menghentikan produksi uranium yang diperkaya tinggi dan membuang persediaan yang ada yang secara teori dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. J.D. Vance menyampaikan ada optimis dan percaya Iran bernegosiasi dengan itikat baik. Memorandum kesepahaman juga akan mencakup komitmen Iran terkait senjata nuklir. Masalah pertama yang akan dibahas bagaimana membuang persediaan uranium yang diperkaya milik Iran. Sejak gencatan senjata awal antara Amerika Serikat dan Iran mulai berlaku pada 8 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah berulang kali menyatakan kedua pihak hampir mencapai kesepakatan dan negosiasi sedang berjalan. Namun hingga saat ini belum ada hasil substantif. Kesepakatan perpanjangan gencatan senjata 60 hari ini diharapkan memungkinkan pengiriman tanpa batasan melalui Selat Hormuz tanpa bea atau biaya yang dikenakan Iran. Iran juga akan menghilangkan ranjau di Selat Hormuz dalam waktu 30 hari. Sebelumnya Iran telah mendorong biaya transit untuk jalur perairan di Selat Hormuz dan telah membahas proposal tersebut dengan Oman yang perairan teritorialnya berbatasan dengan Iran di Selat Hormuz. Namun Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengancam akan secara agresif menargetkan Oman jika membantu memberlakukan sistem pungutan tol di Selat Hormuz.
Sebagai bagian dari perpanjangan gencatan senjata, Amerika Serikat akan mencabut blokade angkatan lautnya terhadap pelabuhan Iran. Iran telah berupaya mendapatkan keringanan sanksi dan pencairan dana miliaran dolar yang dibekukan selama perundingan. Selama gencatan senjata, Amerika Serikat berkomitmen membahas keringanan sanksi dan pencairan dana. Memorandum antara kedua pihak mencakup pembahasan tentang mekanisme yang memungkinkan Iran menerima barang dan bantuan kemanusiaan.